Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Ibu Zatin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil untuk nilai tugas ujian akhir semester, yakni Project Charter untuk aplikasi Cukurukup, yakni aplikasi pengatur antrian barbershop, singkatan dari nama Cukur Rambut Langsung Duduk. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Dimas Mufti Baskara dengan 3 NIM terakhir 099. Saya Catherine Esther dengan NIM terakhir 100. Saya Riko Apriansyaniago dengan 3 digit NIM terakhir 103. Ridan Fadil Wafi dengan 3 NIM terakhir 118. Dengan saya Dimas Septian, 3 NIM terakhir 127. Yang pertama dimulai dari goals atau tujuan dari pembuatan aplikasi ini. Tujuan dari dibuatnya software aplikasi Cukurukuk dirancang untuk memenuhi kebutuhan kompleks pemilik barbershop dan pelanggan dengan menyederhanakan secara menyeluruh proses antrian di dalam barbershop. Dengan fokus pada efisiensi dan kenyamanan, aplikasi ini memberikan solusi terintegrasi untuk seluruh tahap dari pemesanan hingga pelaksanaan layanan, menciptakan pengalaman yang mulus dan memuaskan. Pada sisi pelanggan, Cukurukuk memungkinkan mereka untuk dengan mudah merencanakan kunjungan ke barbershop tanpa harus menunggu lama. Mereka dapat melakukan pemesanan, memilih waktu yang sesuai, dan bahkan melihat daftar layanan yang ditawarkan melalui antarmuka yang ramah pengguna. Sementara itu, dari perspektif pemilik barbershop, aplikasi ini memberikan kemampuan untuk mengelola jadwal, mengatur antrian, dan memantau kinerja layanan. Dengan mengintegrasikan Cukurukuk ke dalam operasional barbershop, diharapkan dapat tercapai peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan. Selain itu, aplikasi ini diharapkan mampu membantu dalam membangun hubungan yang lebih kuat antara barbershop dan pelanggan, membuka peluang untuk pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah domain knowledge stakeholders. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan sendiri dalam sistem aplikasi ini adalah pengguna aplikasi yang dapat memesan antrian dan memilih layanan untuk mendapatkan pelayanan di barbershop. Yang kedua, barbershop admin adalah pengatur proses antrian pelanggan yang sudah mendaftar dan mendapatkan informasi layanan yang dipilih. Yang ketiga adalah kode pemesanan, yang merupakan kode unik yang dimiliki oleh masing-masing pelanggan yang digunakan untuk membedakan antara satu pelanggan dengan pelanggan lain dan juga untuk memudahkan pendataan pelanggan peserta berdasarkan layanan yang diinginkan. Dan di gambar sebelahnya terdapat struktur organisasi atau stakeholders yang terlibat dalam pembuatan aplikasi Cukurukuk ini. Di sini terdapat pemilik barbershop, yang mana memiliki karyawan yang juga termasuk ke dalam stakeholders yang bertugas sebagai administrator antrian dan ada yang bertugas sebagai tukang cukur. Selanjutnya, bisnis rules. Ada 5 tipe bisnis, yaitu 1. Fakta adalah pernyataan yang benar tentang bisnis, yaitu setiap pelanggan harus mendaftarkan diri sebelum menggunakan aplikasi. Setiap pelanggan dapat memilih layanan dan waktu sesuai dengan keinginan. Setiap pelanggan akan mendapatkan konfirmasi setelah melakukan pemesanan. Admin dapat melihat daftar antrian pelanggan secara lengkap. Jumlah total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan sama dengan harus diterima dengan admin. Yang kedua, constraint membatasi aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user, yaitu username setiap pelanggan berbeda-beda. Username pelanggan merupakan nama pelanggan yang nantinya akan tercatat oleh sistem. Pelanggan wajib mencantumkan nomor ponsel di bagian pendaftaran. Satu pelanggan hanya dapat memilih layanan maksimal sebanyak 1 kali dan dapat memilih layanan kembali apabila layanan sebelumnya telah selesai. Admin dapat menghapus informasi layanan pelanggan dari antrian apabila pelanggan dapat menerima layanan. Yang ketiga, action enables adalah aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khususnya tertentu, yaitu
Jika pelanggan melakukan pendaftaran dan username telah mendaftar sebelumnya, maka akan ada notifikasi username telah terdaftar. Jika pelanggan melakukan login, namun username sebelumnya pernah terdaftar sebelumnya, maka akan ada notifikasi username belum terdaftar. Jika pelanggan melakukan login, namun password yang dimasukkan salah, maka akan ada notifikasi password salah. Jika pelanggan melakukan pendaftaran layanan kembali, namun belum menyelesaikan layanan sebelumnya, maka akan ada notifikasi Anda sudah memesan. Jika pelanggan melakukan pendaftaran layanan namun belum mendaftar atau memilih layanan sebelumnya, maka akan ada notifikasi Anda belum melakukan pemesanan. Yang keempat, inference mirip dengan action enables, yaitu harus terpenuhi kondisinya tertentu, hanya saja perbedaan jika kondisi benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan suatu akan terjadi, melainkan menciptakan suatu fakta baru atau sepotong informasi baru, yaitu jika pelanggan tidak datang ke tempat barbershop sesuai dengan waktu pelayanan yang dipilih, maka admin dapat memilih pelanggan yang berbeda pada waktu yang sama atau setelahnya untuk mendapatkan pelayanan. Jika pelanggan tidak datang ke tempat barbershop hingga waktu operasional berakhir, maka antrian dinyatakan tidak berlaku kembali. Yang kelima, compilation merupakan aturan-aturan bisnis yang menentukan komputasi apa yang harus dikerjakan oleh sistem menggunakan formula matematika atau algoritma tertentu, yaitu nilai total pembayaran merupakan akumulasi dari penjumlahan tarif masing-masing layanan yang dipilih oleh pelanggan. Berikut merupakan flowchart dari bisnis proses kegiatan pengelolaan antrian pelanggan barbershop. Flowchart dibuat untuk membantu mempermudah dalam melihat proses bisnis apa aja, yaitu start, terus melihat informasi layanan dan harga, memberikan informasi layanan yang dibutuhkan, selanjutnya menerima informasi layanan yang dibutuhkan, selanjutnya mengecek antrian, selanjutnya mendapatkan layanan di barbershop. Selanjutnya adalah operating environment atau kondisi lingkungan aplikasi tersebut akan berjalan. Lingkungan operasi merupakan situasi dan kondisi di mana sistem diharapkan dapat berjalan sesuai dengan fungsi sistem yang telah ditentukan. Nah, aplikasi Cukruk membutuhkan kriteria sebagai berikut, yaitu perangkat lunak pada sisi server yang dibutuhkan oleh Cukruk adalah sistem operasi Microsoft Windows 7, 8, 10, 11 atau XP, kemudian web server Microsoft Personal Web Server atau PWS, dan juga Microsoft Internet Information Server atau IIS. Kemudian scripting language yaitu Microsoft Server Page atau ASP. Kemudian untuk DBMS sendiri itu menggunakan Microsoft Access. Dan perangkat lunak pada sisi klien yang dibutuhkan oleh Cukruk adalah sistem operasinya itu Microsoft Windows 98, 95, NT 2000 atau XP, Linux, macOS, dan lainnya. Kemudian penjelajah situs atau web browser berbasis grafis atau teks, yaitu Microsoft Internet Explorer, Netscape 4 Navigator, dan sebagainya. Selanjutnya ada functional requirement, yaitu kebutuhan fungsional yang merupakan penggambaran layanan-layanan yang bisa diberikan sistem kepada pengguna secara mendetail. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dari aplikasi Cukruk. Yang pertama itu pelanggan dapat mendaftar dengan informasi kontak mereka, yaitu dengan nama dan nomor telepon. Kemudian pelanggan dapat memesan antrean secara online melalui situs web. Mereka harus memilih tipe layanan seperti potongan rambut, cukur jenggot, dan lain-lain. Pelanggan harus dapat memilih waktu dan tanggal yang tersedia sesuai jadwal dari barbershop. Kemudian yang ketiga, sistem mengirimkan konfirmasi ke pelanggan pada website dan pelanggan dapat menerima konfirmasi tersebut. Kemudian pihak barbershop dapat mengelola jadwal layanan mereka melalui sistem dan mereka harus dapat mengonfirmasi atau menolak antrean yang masuk. Yang kelima, sistem mengirimkan pengingat kepada pelanggan sebelum waktu antrean mereka berdasarkan jumlah antrean. Yang keenam, pelanggan memiliki opsi untuk membatalkan antrean mereka dan sistem harus mengatur ulang jadwal jika diperlukan. 7. Bagian dari sistem dapat digunakan oleh barbershop untuk mengatur antrean yang berlangsung di tempat, dan pelanggan yang datang tidak semuanya mendaftarkan antrean pada sistem. Dan selanjutnya adalah non-functional requirement. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga sering disebut sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem seperti batasan waktu, batasan pengembangan proses, standarisasi, dan lain-lain.
Yang pertama, kinerja optimal menggunakan server atau penyedia jasa web dengan sistem jaringan yang stabil untuk meminimalisir kendala serta mempercepat proses. Kemudian menggunakan sistem keamanan yang baik agar data krusial berupa nama dan nomor handphone tidak dapat disebar oleh pihak lain. Kemudian ketersediaan sistem harus selaras dengan waktu jadwal ketersediaan layanan barbershop. Kemudian tampilan dirancang seminimalis mungkin sehingga mempermudah navigasi di setiap tahapan proses. Kemudian perancangan sistem harus kompatibel dengan perangkat yang digunakan dan lakukan pemeliharaan secara berkala agar dapat memaksimalkan penggunaan. Dan kemudian selanjutnya ada use case diagram. Jadi pada use case diagram ini admin dan user sama-sama menggunakan login dan user dapat melakukan registrasi untuk ke aplikasi dan juga melakukan pemesanan. Sedangkan admin itu sendiri akan langsung melihat daftar antrian yang telah dibuat dari pemesanan user. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini yang pertama ada activity diagram untuk registrasi dan login oleh user. Di sini dapat terlihat bahwa user pertama-tama membuka menu registrasi akun Cukurokok dan sistem akan menerima untuk membuka menu registrasi. Kemudian user melakukan registrasi akun Cukurokok. Kemudian sistem melakukan validasi. Jika tervalidasi, user berhasil melakukan registrasi pada akun Cukurokok. Kemudian yang kedua ada activity diagram login user. Ini sistemnya juga sama. User membuka menu login akun Cukurokok, kemudian sistem menerima atau merespon dengan membuka menu login. Kemudian user melakukan login akun Cukurokok. Kemudian sistem melakukan validasi. Jika tervalidasi, maka user berhasil masuk ke dalam aplikasi Cukurokok. Kemudian selanjutnya ada activity diagram login oleh user admin. Di sini dimulai dari user membuka menu login akun Cukurokok dengan sistem yang menerima membuka menu login. Kemudian admin atau user ini memasukkan username atau password yang sudah disediakan. Kemudian user melakukan login. Dan sistem akan memvalidasi hal tersebut. Kemudian jika tervalidasi, user berhasil masuk ke dalam aplikasi Cukurokok. Kemudian untuk yang selanjutnya ada activity diagram pemesanan layanan oleh user. Di sini adalah proses di mana user memesan layanan pada aplikasi Cukurokok. Yang pertama dimulai dari user membuka layanan service, kemudian sistem menerima dengan membuka menu form booking. Kemudian user melakukan pemesanan service, kemudian sistem melakukan validasi. Jika validasi tervalidasi, maka rincian pemesanan akan berhasil dan user dapat melihat rincian pemesanan berhasil. Kemudian user akan menunggu sampai antriannya berakhir. Kemudian ada activity diagram pengaturan antrean pelanggan oleh user. Di sini admin ya. Di sini dimulai dari user membuka menu antrian, kemudian sistem melakukan membuka menu queue. Kemudian user dapat melihat dan menghapus customer dari antrian. Kemudian sistem melakukan validasi. Jika tidak divalidasi, maka akan kembali ke bagian user melihat dan menghapus. Jika tervalidasi, customer dengan yang dipilih untuk dihapus, maka akan terhapus. Begitu pula untuk selanjutnya. Kemudian masuk pada bagian UI UX untuk customer atau pelanggan. Di sini ada tampilan awal atau first UI, yaitu ada login, sign up. Kemudian user dapat melakukan sign up terlebih dahulu di sebelah kanan atas. Kemudian jika sign up berhasil, maka ada notif sign up berhasil atau create account successfully. Kemudian user diminta untuk login.
Kemudian user dapat melakukan login. Di sini setelah login selesai, maka akan ada notifikasi login sukses. Kemudian setelah login berhasil akan masuk pada bagian menu, yaitu ada service, ada about us, ada book now, your order, dan logout. Berikut ini yang di bawah sebelah kiri ada menu bagian service. Di sini ada tertera layanan-layanan yang disediakan oleh Cukurupuk. Kemudian di sebelah kanan bawah ada about us. Di situ ada kontak dari aplikasi Cukurupuk ini. Selanjutnya, jika customer ingin memesan layanan dari Cukurupuk, customer bisa melakukan book now, dan di sini adalah from booking online. Di sini ada nama dan pilih service yang diminta atau yang diinginkan. Kemudian di sebelahnya ada order summary. Kemudian jika user sudah mengorder, maka akan muncul struk atau order successfully dengan nama, dengan waktu yang dipilih, kemudian ada kode order juga. Kemudian di sini ada tampilan UI UX untuk admin. Di sini terdapat satu menu saja, yaitu queue untuk menampilkan antrian customer pada aplikasi Cukurupuk ini. Dan sebelahnya adalah tabel yang nantinya akan berisi customer-customer dengan rincian order, total order, dan sebagainya. Kemudian admin dapat mendelete customer dengan cara delete from queue. Selanjutnya ada sistem arsitektur, yaitu lingkungan pengembangan, merupakan lingkungan pengembangan aplikasi, yang mana di dalam perancangan aplikasi kita menggunakan framework .NET yang sudah include bahasa pemrograman dan kebutuhan database. Sedangkan untuk coding program dibutuhkan code editor, yaitu Visual Studio Code. Setelah aplikasi sudah sesuai dengan requirement dan bebas bug dan error, maka aplikasi dapat disimpan di website server. Selanjutnya untuk lingkungan implementasinya, yaitu lingkungan di mana user atau pelanggan dan admin untuk dapat mengakses aplikasi Cukurupuk melalui berbagai web browser yang terkoneksi melalui internet. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya dilakukan usability testing, yaitu pengujian dengan usability untuk mengetahui sejauh mana sistem mudah digunakan dan telah sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pembuatan kuesioner untuk pengujian usability dengan ketentuan sebagai berikut. Di sini ada untuk usefulness, yaitu apakah dengan sistem ini kita menjadi lebih efektif, produktif, dan lain sebagainya. Ada ease of learning, yaitu apakah pengguna dapat belajar menggunakan aplikasi ini dengan mudah dan cepat. Lalu ada satisfaction, yaitu kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem ini. Lalu bisa dijawab dengan keterangan skor 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 ragu-ragu, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Selanjutnya ada user acceptance form untuk pelanggan, yaitu di sini ada yang pertama registrasi user, yaitu contohnya adalah jika kita melakukan klik tombol sign up dengan kondisi form masih kosong, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password masih kosong. Lalu jika mengisi form username dan passwordnya sudah ada, kemudian klik tombol login, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password sudah terdaftar. Lalu jika mengisi form username dan password yang benar, kemudian klik tombol login, maka akan mengarahkan user menuju form login. Lalu untuk login usernya, jika kita memilih menu login, maka akan menampilkan form login. Selanjutnya, jika mengisi form login dengan password kurang atau lebih dari 8 karakter, maka akan menampilkan pesan notifikasi, yaitu password Anda kurang atau lebih dari 8 karakter. Silakan coba lagi. Selanjutnya, jika pengguna mengisi repeat password namun berbeda dengan password sebelumnya, maka akan menampilkan pesan notifikasi password yang dimasukkan salah. Selanjutnya, jika mengisi form login dengan
tema kondisi benar akan menampilkan pesan login berhasil dan mengarahkan user ke homepage. Lalu user acceptance form untuk pelanggan jika mendaftarkan layanan. Pendaftaran layanan, jika memilih menu Book Now, akan menampilkan form pendaftaran layanan yang sudah dijelaskan di UI-nya oleh Riko. Lalu klik Next setelah mengisi form pendaftaran layanan akan menampilkan summary dari layanan yang dipilih beserta jumlah tarif dan layanan. Yang ketiga, jika klik order, maka akan menampilkan notifikasi pemesanan berhasil dan informasi nama, waktu layanan, dan kode pemesanan akan ditampilkan. Lalu ini adalah user acceptance form untuk admin. Jika admin melakukan login user, diklik akan menampilkan form login, mengisi form dengan username dan password khusus admin, namun password salah akan menampilkan notif password salah. Jika mengisi form dengan username dan password khusus admin yang benar, maka akan menampilkan login berhasil dan mengarahkan user ke homepage. Sama seperti pelanggan tadi, selanjutnya jika admin akan mengatur antrean pelanggan, jika memilih menu queue, maka akan menampilkan tabel daftar antrian pelanggan. Jika memilih salah satu informasi pelanggan, maka informasi pelanggan akan ditampilkan secara lengkap. Lalu jika mengklik delete from queue, maka akan dihapus informasi pelanggan dari daftar antrian. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang Project Charter, pembuatan aplikasi Cukur Rukuk, aplikasi pengatur antrian barbershop, cukur rambut, langsung duduk. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian maupun dalam penyusunan PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.